Karena gue gabut banget malam ini mau ngapain, coba kita bahas mosi ronde 3 LDBI 2023 dengan asumsi adanya teknologi yang dapat mengukur tingkat empati seseorang. Dewan ini hanya akan menerima individu dengan tingkat empati tinggi untuk bekerja di sektor pelayanan publik. Kita akan coba lihat di sisi oposisi apa yang gue pikirin ya teman-teman. Yang gue pikirin pertama kali di sisi tim oposisi ya tentu justifikasi ya. Kenapa kita nggak boleh ngelarang orang buat masuk ke suatu pekerjaan hanya dilihat dari satu sisi saja, yaitu dari empati. Meskipun saya yakin tim pemerintah pasti memframing seberapa pentingnya yang namanya empati di sektor pelayanan publik, tapi kita harus bisa menghancurkan framing ini. Kita perlu jelaskan gitu, kenapa sih di sisi pelayanan publik bukan hanya empati yang dibutuhkan gitu. Ada yang namanya skill lain seperti skill komunikasi, skill kerjasama, skill kreativitas dan inovasi, atau skill kedisiplinan, atau skill bagaimana kamu bekerja dengan maksimal di sektor pelayanan publik. Karena sektor pelayanan publik juga butuh pelayanan yang cepat, yang cekatan, yang pinter orangnya, yang gak cuma lemot dan lain sebagainya gitu. Jadi ini untuk menghancurkan framing bahwa pelayanan publik itu gak cuma hanya mengandalkan empati berhubungan dengan orang lain, tapi juga tentang keilmuan dia. Jadi nggak adil kalau skill yang dibutuhkan banyak, tapi yang dinilai itu hanya dari satu sisi saja, yaitu sektor empati. Yang kedua yang kepikiran dari aku adalah gimana caranya kita ngambil di bagian worst case skenario-nya. Gimana kalau orangnya itu emang nggak bisa berempati atau empatinya itu rendah banget waktu diukur pakai mesin ini. Kita bilang aja bahwa empati yang ada di pekerjaan itu sebenarnya bisa dibuat-buat kok. Kayak gimana caranya seorang yang ada di pekerjaan seperti di McDonald's atau di kayak Indomaret atau Alfamart itu bisa terlihat ramah gitu. Itu sebenarnya bukan karena mereka aslinya ramah, tapi karena ada SOP-nya gitu loh. Jadi mereka itu dikasih SOP, pengunjung datang harus mengucapkan selamat datang, selamat pagi, selamat berbelanja. Terus dia harus ngasih senyum, dia harus menyapa, dia harus menanyakan kayak, oh ini mau diapain uangnya, sisa kelebihannya, dan lain sebagainya. Pokoknya nilai-nilai empati yang ada di pekerjaan dalam pelayanan publik yang berhubungan dengan masyarakat, kayak misalnya kepedulian, keramah tamahan, sopan santun, itu sebenarnya bisa diatur menggunakan SOP. Jadi bahkan di worst case-nya, orang ini sama sekali nggak punya empati atau empatinya rendah banget gitu. Itu bukan berarti dia bakal jadi orang yang jahat, dia bakal jadi orang yang brutal, yang nggak mau ngelayanin orang-orang di pelayanan publik kayak di puskesmas, di samsat, atau di pekerjaan-pekerjaan pelayanan publik lain kayak di transportasi umum itu nggak akan kayak gitu. Karena dengan diregulasi kayak ada SOP-nya, kalau kamu jadi pelayanan publik harus gimana, harus senyum dulu, harus apa dulu tuh udah cukup banget gitu. Jadi nggak masalah, bahkan di worst case-nya orang itu nggak empati tuh nggak akan jadi brutal dan nggak masalah gitu.